Tapi pala bapak kau ini bukan sesuatu yang justru kita buat jadi sesuatu yang kasar, karena kita justru kata-kata ini jadi kita bikin halus jadi karena kita buat lagu. Gitu kan, kayak misalnya ada orang bilang gitu kan. Misalnya orang sering Mas Uya, hari ini ada launching lagu apa sih Mas Uya? hari ini ada launching lagu terbaru kita. Kita ada saya, Dennis, Yonglex dan Dr. Richard. Judulnya Pala Bapak Kau. Tapi Pala Bapak Kau ini bukan sesuatu yang justru kita buat jadi sesuatu yang kasar, karena kita justru kata-kata ini jadi kita bikin halus jadi karena kita buat lagu. Gitu kan, kayak misalnya ada orang bilang gitu kan. Misalnya orang sering bilang ngatain orang dengan kata binatang, misalnya binatang anjing gitu kan. Tapi kalau anjing itu kita bikin dalam lagu, jadi malah justru kita bisa bikinnya jadi sebuah karya. Aku punya anjing kecil, kan jadi nggak kasar, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi lagu Pala Bapak Kau ini sebetulnya adalah sebuah lagu, sebuah kritik sosial, sebuah kritik bukan buat satu orang kok, buat fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti dalam lirik lagu. Jadi emang ini kritik sosial kan buat umum gitu ya. Mas Uya, kenapa berempat nih Mas Uya? Kenapa? Kenapa berempat dan kenapa orang-orangnya itu gitu maksudnya? Karena Dennis ini kan lagi seneng nyanyi. Dr. Richard juga kemarin sempet buatin single dong. Yuk kita coba di sini dulu. Kalau Yonglex udah jelas dia raja terakhir rap di Indonesia ya. Jadi udah menggandeng Yonglex tuh. Yonglex juga pas gue dengerin lagunya dia seneng banget. Jadi kayak ini nggak tahu kenapa feeling gue lagu ini bisa booming banget sih. Yang punya ide utamanya siapa Mas Uya? Saya yang buat lagu, notasinya semua dan liriknya saya juga, tapi pas bagian Yonglex dia nulis sendiri gitu. Ini artinya ini ya lu punya kerinduan untuk mengobati rasa dulu yang pernah Iyalah, dulu kan gue di Tofu, bisa dibilang Tofu itu kan dulu adalah sebuah grup yang mengangkat nama gue. Dan bisa dibilang Tofu itu juga orang banyak ketahuan sekarang Uya, apa sih Uya, si raja gimmick, raja settingan, si alay gitu kan. Orang nggak tahu kalau dulu gue musisi hebat gitu kan dulu ya. Nah sekarang gue masih memperlihatkan lah sedikit sisa-sisa zaman dulunya gitu ya, lagu dengan buat lagu gitu seperti ini. Dan ini pengen membuktikan juga kan, ada orang yang bilang katanya Uya bukan artis, siapa tahu dengan lagu ini saya bisa dianggap jadi artis. Karena tadi saya sempat berpikir mau pindah ke Thailand jadi artis Thailand, kalau di Indonesia nggak diakuin. Cuman kalau sampai lagu ini saya diakuin jadi artis, saya nggak jadi pindah ke Thailand lah. Emang siapa Mas Uya yang nggak ngakuin? Ada beberapa orang yang nggak ngakuin saya artis sih, tapi cuma 2 orang sih. Iya. Kenapa? Oh, proses lagu ini cepet banget. Lagunya singkat gitu, karena ini kan namanya kritik sosial, jadi buat liriknya pun nggak susah, karena emang belum hal apa yang sudah terjadi di sekitar kita, kayak fenomena orang yang suka flexing, suka pamer, tapi sebetulnya dia tidak seperti itu, gitu kan. Dan adalah fenomena orang yang suka menyombongkan dirinya, tapi sebetulnya kesombongan itu adalah bagian dari ketidakpercayaan diri orang tersebut. Kan banyak kan fenomena kayak begini kan. Ada lagi fenomena orang yang selalu bilang tidak suka orang yang sombong gitu kan. Saya tidak suka kesombongan, tapi habis itu dia nyombong. Nah itu fenomena ini kan terjadi banyak di masyarakat kita. Fenomena orang yang suka flexing ternyata barang-barangnya palsu. Nah itu fenomena seperti itu. Adalah fenomena lagi orang yang suka berkoar-koar, suka mengancam-ancam orang untuk menakut-nakuti orang. Itu fenomena seperti itulah terjadi. Jadi itu gue tulis dalam lagu. Berapa lama Mas Uya lagunya? Kesulitannya Dennis ini waktu lagu Tuti dulu sulit banget, karena kita rekaman dari sore sampai jam 4 pagi. Tapi untuk lagu ini Dennis cepet banget. Jadi dia udah udah beradaptasi. Yonglex, Dr. Richard kita bilang ini bisa nyanyi nggak? Karena rap, Dr. Richard bisa nyanyi, tapi nge-rap tuh kan agak susah kan. Ketemu Hotman Paris gitu kayak gitu. Itu ada liriknya kan. Itu dia berdua Dennis nyanyinya. Nah itu kan saya pikir wah ini bisa nggak nih, karena nggak butuh skill untuk nyanyi seperti itu kan, nyanyi rap seperti itu. Ternyata bisa. Nah Yonglex ini yang luar biasa sih.
Yonglex sudah saya buatin lirik, tapi dibilang ini bagian ini gue mau rubah. Jadi dia paling terakhir rekamannya dan dia nulis di studio. Liriknya dirubah, rekaman jadi. Dan ini semua udah kelar jam nggak sampai jam 12 malam udah kelar. Yonglex lanjutin sampai jam 2 pagi. Nah, melihat Dennis nyanyi, maaf nih kan dia kan agak begitu ya, soalnya itu gimana tuh Nah. ya? Dennis kan orang bilang kata kalau ngomong kayak mercon kan. Waktu lagu ibaratnya bisa nyanyi apa enggak, tapi makin kan dari Tuti ke lagu ini dia jauh lebih progres gitu kan. Kayak kemarin dia nyanyi langsung pala bapak kau itu langsung masuk suara 3. Walaupun nggak sengaja tuh. Jadi gue bilang lu nyanyi suara 1, tapi dia nyanyinya nggak seperti yang gue contohkan, tapi masuk tapi langsung jadi suara 3 gitu. Gitu, Ya. jadi Saya berarti ya Dulu mau Dennis ribut. Iya. Jadi lu masukin Iya. ini kenapa tuh? gue mendingan gini. Kalau dulu gue ribut sama Dennis, masih banyak orang yang bilang ini settingan, nggak apa-apa. Tapi gue bisa bilang itu beneran, emang beneran. Tapi kan ibaratnya mendingan dulu lo ribut, kita jadi tahu apa yang kita tidak suka masing-masing. Tapi sekarang jadi akrab, jadi teman. Dan yang akhir membuat kita jadi pertemanan kita ini kan adalah kita sama-sama ditipu kan. Kita sama-sama menghadapi orang-orang yang sama. Jadi kita bersatu. Nah menurut gue itu lebih kuat. Gue mendingan begitulah. Orang yang dulu kita ribut-ribut tapi sekarang jadi teman, tapi sekarang kita apa adanya dibanding orang yang sok-sok jadi teman kita tapi belakangnya ngomongin kita. Orang-orang munafik banyak. Nah orang-orang munafik itu juga ada termasuk dalam lirik lagu gue untuk sindiran untuk orang-orang yang munafik. Berarti sindiran